Selamat pagi anak-anak, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Marilah sebelum kita memulai menghadapi tes pada pagi hari ini, kita mau menyiapkan diri kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kita mau pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita satu dalam doa. Seperti di dalam pujian ini ya Bapa, ku mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati telinga pikiran kami untuk boleh menerima taburan firman-Mu ini, sehingga boleh menjadi pelita di dalam hidup kami. Ini doa permohonan dan ucap syukur kami Bapa. Kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi ini kita sudah diantar dengan satu lagu yang sangat indah, mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena kebaikan-Nya. Untuk percaya kepada Tuhan tidak membayar, tapi untuk mengikut Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Mari kita memperhatikan sebuah ayat dari kitab Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 sebagai ayat pembuka di dalam renungan pagi hari ini. Lukas pasal 9 ayatnya ke-23 saya akan bacakan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang mengikuti ibadah pagi ini boleh mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Ya, sekali lagi kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
Dari bacaan kita yang kita baca pada pagi hari ini, saya memberi judul Berani Membayar Harga. Di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 20-21, Paulus menjelaskan di dalam sebuah rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tentunya teman-teman yang ada di rumah dan kami semua Bapak Ibu Guru merindukan supaya kita dipakai maksimal, dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya, dan kita dianggap berharga di mata Tuhan. Dan memang Tuhan selalu memandang kita seperti itu, berharga di mata Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, untuk segala sesuatu, entah itu barang atau yang lain yang punya kualitas tinggi, pasti harganya juga mahal. Nah, kalau ada orang yang memakai emas, ya bisa jadi emasnya itu kelihatan besar, tapi imitasi tentunya tidak terlalu mahal. Tapi emas yang betul-betul murni itu jauh kecil, walaupun kelihatan kecil tapi itu mahal. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mungkin barangkali mendengar sebuah ungkapan, ada harga ada rupa. Jadi kalau memang harganya mahal, ada rupa. Dan kita ini, saya percaya bahwa kita ini semuanya ingin berharga di mata Tuhan. Nah, ini berbicara tentang barang, benda, atau apapun juga yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam mengikut Yesus. Juga demikian, ketika kita ini percaya sama Tuhan dan diselamatkan, itu gak bayar apa-apa, cukup percaya saja. Karena Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Tetapi di dalam mengiring Tuhan, itu rupanya ada harga yang harus kita bayar. Kita tidak boleh seenaknya saja, sesuai dengan kehendak kita lakukan apa yang kita mau. Tapi tentunya kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Orang yang sudah mengikut Tuhan tentunya harus berani membayar harga. Contoh, membayar harga dalam hal apa? Meninggalkan dosa, meninggalkan hidup dalam kedagingan. Kedagingan itu kelihatannya enak, tapi pada ujungnya itu maut. Ya kan, menuruti semua hawa nafsu, keinginan daging itu enak, tapi pada ujungnya maut. Maka Tuhan mengatakan, sangkali dirimu, jangan melakukan dosa lagi. Nah, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berhenti melakukan dosa dan sangat dihargai. Kemudian harga yang lainnya adalah kita harus takut akan Tuhan, mentaati Tuhan itu mutlak. Ya, jangan pernah takut untuk mengikut Tuhan, mentaati Dia. Karena ketaatan itu mutlak, dan kelihatan kita percaya bahwa ketaatan itu tidak akan mendatangkan kerugian. Saya membaca dalam kitab-kitab suci di Perjanjian Lama, itu Tuhan menghadapkan ada dua. Yang pertama berkat dan kutuk. Nah, kalau mau diberkati taat katanya. Tapi kalau kamu mau mengalami kutuk, ya silakan gak taat. Nah, biasanya orang mau berkat ya, tapi tidak mau bayar harga, tidak mau taat. Sekarang PDW. Teman-teman termasuk hari ini mau ujian, penilaian, tentunya ada harga yang harus dibayar. Enggak mungkin terjadi mukjizat, oh pokoknya berdoa saja begitu ya. Nanti Tuhan berikan jawabannya lirik-lirik kiri dan kanan. Enggak mungkin begitu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Waktu belajar, persiapan dengan sungguh. Kemudian berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah berusaha, ada damai. Dan Tuhan tolong kita untuk mengingatkan, memberikan jawaban yang tepat dan benar, bukan dari kiri dan kanan,
tapi diri kita sendiri sudah belajar dan kita dimampukan berpikir sedemikian rupa untuk memberikan jawaban yang tepat juga. Kemudian bayar harga itu setia. Setia sampai akhir. Setia dalam perkara-perkara kecil. Berapa yang Tuhan percayakan kepada kita? Dalam Alkitab ada disinggung, ada yang diberi 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Yang 1 talenta enggak setia, dia kemampuannya kecil, ya kapasitasnya kecil, tapi enggak digunakan sungguh-sungguh. Tapi ada yang diberi lebih 2 dan 5 talenta, itu menggunakannya secara maksimal. Artinya apa? Ada bayar harga, sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Hari ini kita belajar, kita belajar tentang membayar harga. Kita percaya, seperti Paulus mengatakan begini, mati itu adalah keuntungan, tapi kalau aku hidup menghasilkan buah. Hasilkan buah sesuai dengan hasil pertobatan kita. Bersyukur untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mendengar suara-Mu, Engkau berkata supaya kami membayar harga, taat, setia, dan kami percaya bahwa kami akan memuliakan Tuhan melalui segala potensi yang Tuhan beri bagi kami. Kemampuan-kemampuan ilahi supaya disertai dengan hikmat Tuhan. Kami terus mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan akhirnya kami menghasilkan buah-buah. Ketika hari ini kami mengikuti penilaian tengah semester, kiranya Tuhan memberi kami damai sejahtera, supaya kami boleh dengan tenang membaca soal, lalu memberikan jawaban yang tepat dan benar. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan tubuh yang sehat bagi semua anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, semua yang kami dekat dengan kami, supaya kami boleh fokus terhadap apa yang kami kerjakan. Diberkatilah kiranya kami yang datang dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami akan mulaikan seluruh aktivitas kami. Proses penilaian tengah semester diberkati oleh Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.